Besok ujian PI. Telepon Ted deh. Halo Tituko, udah siap ujian PI belum? Waduh, aku juga belum siap nih Dan. Setauku kemarin tuh ada yang ngasih tahu webinar tentang beneficial owner tuh. Bentar ya, aku kirim linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. Nah, walaupun lagi di rumah aja nih, kita tuh dituntut untuk terus melakukan kegiatan positif, salah satunya dengan ikut webinar hari ini. Oke, jadi webinar hari ini itu adalah webinar pajak internasional dengan tema Beneficial Owner. Pastinya kalian udah gak sabar kan pengen tahu lebih dalam tentang Beneficial Owner? Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya Natasha Vinky Cahyaningtyas sebagai moderator untuk webinar kali ini. Dan di webinar kali ini, kita itu kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Dia itu sangat ahli di bidang perpajakan internasional. Namanya adalah Kak Dia Rizky Roseti atau biasa dipanggil Kak Kiki. Dia ini lulusan S2 luar negeri loh. Wow, keren banget kan pastinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan Kak Kiki untuk mempresentasikan materinya. Kepada Kak Kiki, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Vinky. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Saya di sini akan memaparkan secara singkat mengenai beneficial owner. Mari kita lihat. Next. Beneficial owner adalah pemilik sebenarnya atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, baik merupakan orang pribadi maupun badan yang memang memiliki kekuasaan atas penghasilan yang diterima tersebut. Next. Apabila kita menilik kembali ke sejarahnya, pada umumnya negara common law membedakan dua istilah, yaitu legal owner dengan equitable owner. Legal owner didefinisikan sebagai pemilik aset yang sah secara hukum, sedangkan equitable owner adalah pemilik manfaat dari aset tersebut. Nah, beneficial owner ini dipersamakan dengan equitable owner. Next. Apabila kita membicarakan konteks perpajakan internasional, maka konsep beneficial owner pertama kali ditemukan di Protokol P3B antara UK dengan US pada tahun 1966. Nah, konsep beneficial owner ini ditemukan di nota penjelas P3B tersebut. Next. Inti dari nota penjelas tersebut adalah bahwa persyaratan mengenai pembebasan pajak atas penghasilan dividen, bunga, royalti di negara sumber itu, persyaratannya adalah bahwa pemilik dari penghasilan tersebut adalah beneficial owner yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara domisili. Nah, kemudian secara umum beneficial owner itu adalah pemilik sebenarnya atas penghasilan yang telah disebutkan, yang memang memiliki kekuasaan atau keleluasaan dalam memanfaatkan atau menggunakan penghasilan tersebut. Next. Nah, mari kita membahas mengenai perkembangan OECD model dalam pembahasan konsep beneficial owner. Next. Nah, berikut ilustrasi mengenai perkembangan OECD model yang membahas mengenai konsep beneficial owner yang memang dimulai pada tahun 1977. Next. OECD model 1977 merupakan OECD model yang pertama mengemukakan konsep beneficial owner. Beneficial owner ini dikemukakan di commentaries yang terkait dengan penghasilan pasal 10 yaitu dividen, pasal 11 yaitu royalti, bunga, pasal 12 yaitu royalti. Kemudian berlanjut ke OECD Condit Report pada tahun 1986 yang mana pada tahap ini perkembangannya menyebutkan bahwa Condit Company itu bukan merupakan beneficial owner karena memiliki kewenangan terbatas atas penghasilan yang diterima. Nah, next. Kemudian ada OECD model tahun 2003. Di sini itu terdapat perubahan di komentarisnya dan juga menyebutkan kembali mengenai pengertian beneficial owner. Kemudian perkembangan berlanjut ke tahun 2010, ke tahun 2011 yang mana ada perubahan penting yang menyebutkan bahwa agen, nomini, dan Condit Company itu bukan merupakan beneficial owner karena penerima penghasilan tersebut itu
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Vinky. Oke, teman-teman, gimana nih setelah dengerin penjelasan Kak Kiki tentang beneficial owner? Makin menarik kan di sini? Nah, untuk kalian yang masih penasaran, sekarang akan saya buka sesi tanya jawab dengan Kak Kiki. Buat kalian yang masih pengen tahu tentang beneficial owner lebih dalam, yuk tanya sekarang. Waktu dan tempat, kita persilakan untuk kalian yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan sebelumnya. Nama saya Tutup Komisi Besal Tair ingin menanyakan kalau di Indonesia itu bagaimana sih perspektif dari beneficial ownernya itu sendiri. Terus di Indonesia itu ada nggak sih ketentuan hukum-hukum yang mengaturnya itu sendiri? Terima kasih. Wah, setelah dilihat dari pertanyaan audien, kayaknya kalian ini benar-benar tertarik ya dengan beneficial owner. Oke, jadi pertanyaan yang tadi itu intinya tentang preventive beneficial owner di Indonesia. Lalu, apakah ada ketentuan tertentu di Indonesia yang mengatur tentang beneficial owner ini? Gimana Kak Kiki? Silakan dijawab. Perspektif Indonesia terhadap beneficial owner. Jadi sebenarnya di Indonesia, beneficial owner ini sudah digunakan dalam pasal-pasal seperti di pasal dividen, bunga, dan royalti. Ketentuan juga dapat dilihat di lampiran 61 yang mana dijelaskan bahwa beneficial owner dikaitkan dengan persyaratan substansi ekonomi. Persyaratan tersebut menyatakan bahwa penerima penghasilan harus memiliki usaha aktif dan pegawai. Ketentuan lain juga dapat dilihat di Per 62 PJ 2009 yang menyatakan bahwa beneficial owner adalah penerima penghasilan yang 1. Bukan bertindak sebagai agen, 2. Bukan bertindak sebagai nomini, 3. Bukan perusahaan kondit. Nah, dapat dilihat juga bahwa peraturan di Indonesia cenderung menginterpretasikan beneficial owner sebagai sebuah konsep yang harus diuji dengan substansi ekonomi. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan Kak Kiki untuk menjelaskan dari pertanyaan audien pertama. Gimana? Pastinya udah jelas kan? Nah, buat yang mau tanya-tanya lagi, masih bisa loh. Untuk sesi kedua, saya persilakan kalian untuk bertanya. Terima kasih Kak Kiki atas penjelasannya. Di sini saya ingin bertanya, sepengetahuan saya, pada tahun 2002, Indofood menerbitkan surat utang melalui perusahaan perantara di Mauritius, yang mana tentu saja itu akan mengecilkan pemajakannya. Nah, pada tahun 2005 ternyata P3B Indonesia dan Mauritius itu dihapus. Kira-kira akan berdampak seperti apa ya terhadap pemajakannya? Terima kasih. Nah, jadi untuk pertanyaan audien yang ini juga sangat menarik banget untuk dibahas ya. Jadi intinya pertanyaannya adalah tentang penghapusan P3B di Indonesia dan Mauritius. Oke, Kak Kiki udah paham kan tentang pertanyaannya? Bisa dijawab sekarang. Untuk Kak Kiki, waktu dan tempat dipersilahkan. Penghapusan P3B Indonesia dengan Mauritius mengakibatkan tidak dapat dimanfaatkannya fasilitas berupa tarif atas P3B tersebut. Hal ini seperti pada kasus Indofood, yang mana pada tahun 2002 Indofood menerbitkan notes melalui perusahaan perantara yang ada di SPV Mauritius, sehingga tarif yang dikenakan hanya sebesar 10% atas pembayaran bunga. Tetapi karena pada tahun 2005 P3B tersebut dihapus, maka tarif atas pembayaran bunga berubah menjadi 20% sesuai ketentuan perundang-undangan domestik. Menanggapi hal ini, pihak perusahaan mencoba menggunakan SPV Belanda guna memanfaatkan P3B antara Indonesia dengan Belanda. Ternyata menurut pertimbangan hakim, SPV Belanda ini bukanlah beneficial owner karena tidak mendapatkan hak sepenuhnya atau full privilege atas penghasilan notes tersebut. Sehingga pihak perusahaan tidak dapat memanfaatkan P3B antara Indonesia dengan Belanda. Wah, terima kasih Kak Kiki untuk penjelasannya. Ini tuh sangat menarik banget ya untuk para audien yang ada di hari ini. Oke, untuk sesi webinar selanjutnya akan kita lakukan setelah sholat asar. Jadi kita break dulu kurang lebih 30 menit ya. Untuk teman-teman yang mau sholat asar boleh dipersilakan.